Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Amalia Ismail dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang telah saya buat, yaitu peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK dalam proses pembelajaran mahasiswa. Latar belakang proposal yang saya buat ini yaitu yang pertama, perkembangan ICT pada era digital telah mengubah paradigma pembelajaran di pendidikan tinggi secara fundamental. Lalu, literasi TIK kini menjadi kompetensi utama yang mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara produktif. Lalu, meningkatnya konektivitas global menjadikan media sosial sebagai inovasi signifikan dalam ekosistem digital. Yang terakhir yaitu Indonesia masih terdapat kesenjangan antara potensi media sosial dan praktik penggunaannya. Dengan begitu, penelitian berjudul Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Literasi TIK dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa menjadi penting untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang adaptif, kreatif, dan kompetitif sesuai visi Merdeka Belajar. Rumusan masalah pada proposal ini diantaranya yaitu menganalisis pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa dalam konteks pembelajaran dan pengembangan literasi TIK, lalu mengidentifikasi dan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK mahasiswa dalam proses pembelajaran, lalu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Yang terakhir yaitu merumuskan model pemanfaatan media sosial yang efektif dan kontekstual untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuan utama dari proposal atau laporan ini yaitu yang pertama, menganalisis pola penggunaan media sosial oleh mahasiswa dalam konteks pembelajaran dan pengembangan literasi TIK. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Yang terakhir, merumuskan model pemanfaatan media sosial yang efektif dan kontekstual untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa di perguruan tinggi. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, menjadi acuan bagi dosen dan tenaga pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan literasi TIK mahasiswa. Lalu yang kedua, memberikan wawasan kepada mahasiswa agar lebih bijak, produktif, dan kritis dalam menggunakan media sosial untuk tujuan akademik. Dari penelitian terdahulu, diketahui bahwa yang pertama, penggunaan Instagram membantu remaja memperoleh informasi, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus menjadi sarana pembelajaran informal. Lalu yang kedua, konten visual dan audio visual di Instagram, TikTok, dan Twitter mampu meningkatkan kesadaran serta keterampilan digital, menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidik dan pembuat konten untuk menciptakan lingkungan digital yang edukatif. Lalu yang ketiga, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga efektif mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi digital. Dari 227 mahasiswa, lebih dari 90% responden menggunakan media sosial, terutama TikTok dan Instagram, untuk belajar mandiri dan mencari informasi akademik, menegaskan peran media sosial sebagai sumber belajar utama di era digital. Lalu, hubungan signifikan antara literasi digital dan penggunaan media sosial menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi digital, maka semakin produktif dan bertanggung jawab mahasiswa dalam bermedia sosial. Di sini diketahui bahwa literasi ICT atau literasi TIK merupakan seperangkat kemampuan terpadu yang memungkinkan seseorang beradaptasi, berinovasi, serta berpartisipasi dalam masyarakat digital melalui pemanfaatan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Nah, media sosial itu sendiri adalah sarana komunikasi digital yang menekankan partisipasi aktif pengguna dalam menciptakan dan mendistribusikan informasi melalui jaringan interaktif secara global. Kerangka berpikir di sini yaitu menghubungkan antara media sosial serta literasi ICT sehingga terjadilah proses pembelajaran mahasiswa dengan meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran di era digital.
Lalu hasil pembelajarannya atau outputnya adalah mahasiswa dengan kemampuan literasi ICT tinggi dan mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pada proposal atau laporan ini, metode yang digunakan adalah dengan jenis kualitatif deskriptif, lokasinya yaitu di Universitas Cyber Asia, waktunya yaitu pada bulan Oktober 2025 sampai dengan Januari 2026. Subjek yang kita wawancarai yaitu mahasiswa aktif pengguna media sosial untuk pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu analisisnya yaitu menggunakan model interaktif Miles and Habermas. Tahapan penelitiannya yang pertama ada persiapan, yaitu di mana kegiatan utamanya membuat studi literatur, penyusunan instrumen, dan perizinan penelitian. Ini dilakukan oleh seluruh tim dengan output yaitu proposal final, instrumen penelitian tervalidasi. Lalu pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner daring. Yaitu dilakukan oleh seluruh tim dan outputnya adalah data mentah terkumpul. Lalu tahap selanjutnya adalah analisis data, di mana analisis ini menggunakan analisis sistematik dan deskriptif, kuantitatif, serta integrasi hasil yang dilakukan oleh seluruh tim dengan output hasil analisis dan temuan utama penelitian. Lalu yang terakhir yaitu pelaporan dan publikasi, di mana kegiatan utamanya yaitu penyusunan laporan akhir, seminar hasil, publikasi artikel yang penanggung jawabnya yaitu seluruh tim dengan output laporan akhir. Diketahui bahwa output dan target capaian pada laporan ini yaitu yang pertama laporan penelitian lengkap yang sudah kami laksanakan di bulan November 2025, artikel ilmiah atau draftnya yaitu pada bulan November 2025 serta presentasi hasil yaitu di bulan Januari 2025. Berikut adalah jadwal penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada jadwal persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Bisa dilihat pada presentasi ini. Hasil penelitiannya yaitu karakteristik narasumber yang dari 4 mahasiswa itu, yaitu rata-rata penggunaan media sosial digunakan selama 3-4 jam per hari. Lalu platform yang dominan digunakan yaitu Instagram dan YouTube, diikuti oleh TikTok dan WhatsApp, dan berasal dari program studi berbeda-beda. Jadi mahasiswa ini adalah mahasiswa yang berbeda-beda studinya, yaitu di manajemen, akuntansi, ekonomi, dan perpajakan, sehingga memberikan perspektif beragam, tidak hanya pada satu mata kuliah atau jurusan saja. Dari wawancara dan observasi yang sudah kami lakukan, maka ditemukan temuan utamanya. Yang pertama yaitu media sosial sebagai ruang belajar informal. Jadi di sini mahasiswa bisa mencari tutorial singkat di Instagram atau YouTube untuk tugas kuliah. Lalu juga bisa belajar dengan visual yang lebih baik, praktis, dan cepat dibanding membaca manual dari buku ataupun modul. Lalu yang kedua adalah pola penggunaan akademik, di mana digunakan untuk diskusi, mencari referensi dari berbagai materi. Lalu juga banyaknya konten edukatif di TikTok atau Instagram. Hal itu juga membantu pemahaman konsep sulit menjadi lebih mudah. Lalu selanjutnya itu faktor pendukungnya, di mana media sosial ini mudah diakses dan cepat, lalu formatnya berbentuk visual atau audio visual menarik sehingga mahasiswa lebih tertarik untuk melihat kontennya, lalu komunitas digital mendukung juga kolaborasi. Selanjutnya yaitu faktor penghambat, di mana media sosial ini bisa membuat kita terdistraksi hiburan atau scrolling berlebihan. Informasi juga tidak selalu valid atau terpercaya, sehingga kita harus mencari sumbernya dengan benar. Lalu kesenjangan literasi digital antar mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa mempunyai kesenjangan literasi yang berbeda-beda. Dengan adanya temuan utama, maka pembahasannya yang pertama yaitu media sosial berfungsi sebagai ruang belajar informal yang melengkapi pembelajaran formal. Jadi pembelajaran di media sosial ini bisa dilakukan di mana saja, melalui handphone, melalui tab, kita juga bisa akses kapan saja. Lalu yang kedua, literasi TIK meningkat melalui komunikasi digital, kolaborasi, dan berpikir kritis.
Yang ketiga yaitu terdapat tantangan utama, yaitu di mana validitas informasi dan disiplin penggunaan, di mana tidak semua sumber informasi ini valid, sehingga harus dicek kebenarannya dan juga kita juga harus berpikir kritis. Lalu selanjutnya perlu model pemanfaatan efektif di mana integrasi konten akademik, pimpinan dosen, dan kebijakan kampus untuk mendukung literasi digital. Kesimpulan dari laporan ini yaitu yang pertama, media sosial sangat berperan sebagai ruang belajar informal yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Lalu, penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube membantu mahasiswa mengembangkan literasi TIK, terutama dalam aspek komunikasi digital, kolaborasi, dan berpikir kritis. Selanjutnya, terdapat faktor pendukung seperti akses yang mudah dan konten yang menarik, namun juga ada tantangan berupa distraksi hiburan dan validitas informasi. Lalu diperlukan model pemanfaatan media sosial yang efektif dan kontekstual agar pembelajaran digital di perguruan tinggi lebih adaptif dan berdampak. Sehingga penelitian ini mendukung visi Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang kreatif, kolaboratif, dan kompetitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.